Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis atau membahas chapter 1002, di mana ada hal yang menarik yang mungkin tidak kalian sadari di chapter ini. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di manga One Piece chapter 1002 masih ada hal yang menarik yang patut kita bicarakan atau kita diskusikan secara bersama-sama. Dan yang pertama adalah tanda-tanda awak kening dari buah iblisnya Kid. Ya, jika kalian sadar, di chapter 1002 Kid ini berperilaku aneh, apalagi senyumannya itu. Tapi hal yang bikin atau membuat Mimin berpikir dua kali demikian bukan karena senyumannya Kid ini, senyuman mengerikan Kid ini, namun kejadian yang ada di panel akhir chapter 1002 ini. Ya, jika kalian perhatikan dengan seksama, anehnya dari semua supernova, kenapa yang kena sambar petirnya Big Mom ini cuman Kid yang tidak diperlihatkan dengan jelas seperti Zoro atau Luffy atau Taurao atau Killer yang benar-benar diperlihatkan secara jelas di satu kotak panel. Ya, kenapa begitu? Kenapa Kid tidak? Kemudian selain itu, jika kalian perhatikan lagi dengan seksama, ini petirnya Big Mom yang memiliki jiwa awalnya tidak tertarik dengan Kid sama sekali dan main lewat aja. Namun secara tiba-tiba petir ini nongol di sampingnya Kid. Dan ini aneh banget, seakan-akan petir dari Big Mom ini narik ke Kid walaupun sudah dilewati. Dan sadar atau nggak sadar, ini menarik karena kebetulan atau tidak, ini konsep kejadian ini mirip seperti penangkal petir pada umumnya, yang mana yang namanya penangkal petir itu secara sederhananya adalah menarik gaya atau daya suatu petir yang menyambar ke satu titik tepat di penangkal itu, yang kemudian dipindahkan ke tanah untuk diredamkan. Dan tujuan sebuah penangkal diciptakan agar petir tidak menyambar orang dan melindungi suatu bangunan dari sambaran petir. Dan adakah ini hubungannya dengan Kid? Ya, tentu ada. Karena penangkal petir, jika kalian tahu, itu ada dua jenis atau dua tipe. Yang mana yang pertama adalah penangkal petir konvensional atau penangkal petir sederhana pada umumnya yang terbuat dari besi dan alat-alat lainnya. Sedangkan tipe keduanya adalah penangkal petir elektrostatis, yang mana penangkal ini lebih efektif dan efisien dalam menangkal sebuah petir atau sambaran petir. Dan perangkat ini tersusun dari komponen head terminal yang konsep dasarnya mirip dengan sebuah magnet yang menyerap. Ya, magnet. Dan berbicara soal magnet, tentu kita tidak asing lagi bukan? Dan pastinya tahu kalau ini adalah Eustace Captain Kid. Dan mungkin inilah alasan sebenarnya kenapa hanya Kid lah yang tidak diperlihatkan oleh Oda Sensei ketika disambar petir oleh Big Mom ini. Karena sebenarnya mungkin Kid ini tidak tersambar, alias Kid ini di sini layaknya penangkal petir berhasil menyerap petir Big Mom ini dengan kekuatan buah iblisnya. Atau dengan kata lain, di momen ini ya, buah iblisnya Kid ini sudah mencapai level yang bisa mempengaruhi alam di sekitarnya dengan menyerap petir itu. Atau kita bisa menyebutnya dengan cukup jelas kalau tanda-tanda dari awal keningnya buah iblisnya Kid ini makin jelas adanya. Dan berbicara soal listrik, ada satu hal yang tidak menjelaskan di video ini, video mengenai Kid, di mana ada dua cara memperkuat magnet secara elektromagnetik atau dengan kekuatannya Kid, yaitu cara pertama menambahkan kumparan atau tangannya Kid dalam mode pengerotannya. Nah, cara kedua menambahkan inti besi pada kumparan atau membuat robot dari besi, yang mana itu telah dilakukan oleh Kid di chapter sebelumnya. Namun sebenarnya ada tiga cara, yaitu dengan memperkuat arus listrik. Ya, ini adalah cara yang paling efisien dalam memperkuat sebuah magnet, dimana semakin besar arus yang diberikan kepada satu kumparan atau tangannya Kid, maka daya magnet yang tercipta akan semakin besar pula. Dan jika Kid benar-benar bisa menyerap petir atau listrik seperti yang menjelaskan tadi, Kid telah melakukan tiga cara dari semua cara untuk memperkuat dari suatu magnet. Maka secara otomatis pula Kid bisa menciptakan suatu medan magnet yang kekuatannya jauh lebih besar dan jauh lebih wow. Dan jika benar Kid seperti itu, Kid mungkin bisa menciptakan robot seutuhnya. Karena di chapter 1002 ini ya, ada yang merasa janggal nggak dengan senyumannya Kid ini, yang bilang ini hanya sekedar tumpukan besi. Ya, benar-benar mencurigakan.
Kemudian hal kedua yang menarik di chapter 1002 ini adalah konsep kelemahannya Big Mom. Ya, Big Mom atau Charlotte Lin ini di atap Onigashima dari chapter 1001 sampai chapter 1002 kemarin telah menunjukkan senjata-senjata terbaiknya yang ia miliki. Namun sayangnya senjata-senjata Big Mom ini yang telah ia keluarkan benar-benar bisa dihandle atau bisa diatasi secara fix oleh mereka-mereka yang ada di atap Onigashima. Dan teknik Big Mom yang berhasil dihandle adalah pertama, teknik Prometheus-nya. Ya, di chapter 1001 kemarin Big Mom sempat mengeluarkan Prometheus dalam mode tempurnya untuk menyerang Luffy. Namun dengan teknik Kitsune Ryu-nya Homur Sakinya Zoro bisa menebas tuh api menjadi dua dan melumpuhkannya. Kemudian teknik berikutnya yang dilumpuhkan adalah teknik petirnya Big Mom. Ya, di chapter 1002 kemarin lagi-lagi Big Mom menampilkan skill barunya yang berelemenkan petir. Dan itu wah banget karena teknik elemen petir Big Mom ini berhasil menyambar semua orang yang ada di sana. Apalagi ternyata petir ini autopilot yang menyambar orang. Tapi kesan wahnya itu tiba-tiba hilang di chapter itu juga. Karena teknik petir ini ya yang maha dahsyat itu benar-benar tidak ngaruh kepada Luffy yang merupakan manusia karet. Dan ya, baru dua teknik itulah yang telah dikeluarkan Big Mom sejauh ini di atap Onigashima, yang mana dua-duanya bisa diatasi dengan sempurna juga. Dan menariknya, jika kalian sadar, entah ini cuman kebetulan atau emang seperti itu konsepnya, ketika teknik Big Mom berhasil dihandle, Big Mom tak lagi memakai tekniknya itu kepada orang yang bisa mengatasinya sebelumnya, dan lebih memilih menggunakan teknik baru. Contoh di chapter 1001, Zoro memotong Prometheus menjadi dua, dan setelahnya Big Mom tak sekalipun menyerang Zoro dengan teknik api. Malahan Big Mom menyerang Zoro dengan teknik petir di chapter 1002 atau dengan teknik barulah intinya. Dan hal mengenai ini jadi masuk akal karena waktu di Arts World Cake kemarin juga, ya Mimin merasa aneh atau heran kenapa dulu Brook ini dilumpuhkan oleh Big Mom pakai serangan fisik alias tidak menggunakan Zeus ataupun Prometheus. Dan ternyata Brook ini kebal dengan listrik, mungkin juga dengan api karena Brook tidak punya daging. Nah, maka dari itu Big Mom melumpuhkan Brook dengan serangan fisik atau dengan teknik lainnya, yang mana teknik sebelumnya yaitu teknik api dan listrik tidak bekerja kepada Brook. Jadi intinya dengan begitu ada kemungkinan benarlah konsepnya kalau Big Mom ini lebih memilih memakai jurus baru atau lainnya ketimbang memakai jurus yang sudah jelas bisa diatasi. Ya, berbeda dengan Luffy yang tetap ngeyel memakai jurus yang sama. Dan jika benar konsepnya Big Mom seperti itu, ada dua hal yang menarik. Pertama, dapat kemungkinan di chapter berikutnya Big Mom akan menampilkan jurus lainnya. Kedua, kemungkinan cara menyudutkan Big Mom. Ya, dengan kita mengetahui konsep dari dasar seorang Big Mom ini, secara otomatis pula kita mengetahui cara mengatasi atau mengalahkan Big Mom di atap Onigashima. Karena jika teknik Big Mom selalu bisa diatasi, maka Big Mom akan memakai teknik barunya. Nah, masalahnya bagi Big Mom, tekniknya itu tak begitu banyak. Apalagi dua senjata terkuatnya yaitu Prometheus dan Zeus yang berelemenkan petir dapat dipastikan telah bisa diatasi. Dan dengan begitu, hal yang menyudutkan Big Mom atau mengalahkan Big Mom bukan hal yang mustahil lagi seperti di World Cake dulu. Apalagi sisa-sisa dari tekniknya Big Mom ini yang belum ia tunjukkan di atap Onigashima sepertinya berpotensi pula diatasi secara mutlak juga. Contohnya saja Napoleon. Ya, Napoleon di atap Onigashima belum digunakan, dan jika digunakan mungkin bisa diatasi oleh Kid atau Zoro atau mungkin Killer. Dan jika disingkirkan, mungkin Big Mom akan memakai teknik lainnya yang belum ditunjukkan, yaitu pembangkit jiwa atau Homies, atau mungkin lainnya. Tapi ketika semua teknik Big Mom diatasi, dapat kemungkinan yang sangat besar Big Mom akan kesulitan dan tersudut. Dan mungkin ini kemungkinan menariknya, Big Mom akan mengkhianati Kaido dan kabur kepada tujuan sebenarnya Big Mom beraliansi dengan Kaido. Karena kita tahu ya, Big Mom ini punya suatu tujuan tersendiri beraliansi dengan Kaido. Dan mungkin itulah momennya akan dijelaskan pada saat itu. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.